Sebelum kita masuk pembahasan yang lebih advance sampai yang rada musingin, bagusnya sih kita bahas dulu dasar prinsip kerja mesin 2 tak itu kayak gimana sih? Apa bedanya dari mesin 4 tak? Nah, tenang aja, kayak video tech talk kita yang lainnya, saya bakal bahas ini pakai bahasa yang sesimpel mungkin. Pokoknya nggak pakai bahasa profesor deh. Siapin cemilan sama kopi atau teh ya. And here we go. Oke, prinsip kerja mesin 2 tak ini sebenarnya simpel banget. Simak baik-baik video ini ya. Bisa dilihat, sewaktu piston bergerak ke atas melakukan proses pembakaran, di waktu yang sama juga, mesin 2 tak itu melakukan proses intake. Uniknya, proses intake di mesin 2 tak itu nggak langsung ke blok silinder kayak mesin 4 tak, tapi ke crankcase. I know, yang belum paham soal mesin 2 tak pasti bakal ada pertanyaan soal itu olinya dikemanain, terus ngelumasin kruk as sama silindernya gimana. Soalnya buat para fans mesin 4 tak, pasti ngertinya crankcase ini diisi oli untuk melumasi silinder, kemudian juga mendinginkan piston. Ya nggak? Tenang, nanti saya jelaskan. Sementara kita anggap aja di kruk as itu nggak ada olinya sama sekali. Oke, lanjut. Gerakan piston ke atas tadi menutup transfer port, sehingga terciptalah kevakuman di area crankcase. Efeknya, campuran udara dan bahan bakar yang dimix karburator tersedot ke bagian crankcase. You know lah, kayak kalian nyoba nutup karburator pakai telapak tangan sambil engkol kickstarter. Pasti ada rasa kayak disedot gitu kan? Nah, itu yang terjadi di crankcase mesin 2 tak. Nah, di waktu yang bersamaan, karena piston bergerak ke atas, kemudian menutup transfer port, ini bikin campuran udara dan bahan bakar dipadatkan volumenya, kemudian dipantik busi dan boom, pembakaran pun terjadi. Kita namakan ini proses power. Soalnya, setelah melakukan proses pembakaran, piston bakal terdorong ke bawah oleh energi hasil ledakan, kemudian muter kruk as deh. Nah, dari sini nih asal mula power yang kalian rasakan di motor 2 tak. Makanya namanya proses power. Terus itu udara sama bensin yang dicampur tadi, gimana Kang cara ngalirinnya ke ruang bakar? Nah, makanya tadi saya sempat sebut nama transfer port. Soalnya, mesin 2 tak itu punya jalur khusus untuk mentransfer campuran bensin dan udara tadi ke chamber ruang bakar. Namanya adalah transfer port, atau boost port, atau fresh char port, atau apalah itu namanya, tergantung tim marketing pabrikan masing-masing. Makanya kalau kalian bandingkan blok silinder 4 tak sama 2 tak, itu jauh banget bedanya. Blok 4 tak itu polosan banget, sementara di 2 tak banyak banget lubang-lubang yang aneh. Ini yang dinamakan transfer port, tempat buat menyuplai campuran bahan bakar ke ruang pembakaran. Dan masing-masing tipe motor beda bentuk dan posisi transfer portnya. Soalnya kalau di mesin 4 tak itu kita bisa ngakalin cam timing buat bukaan klep. Nah, kalau di mesin 2 tak, ini nih bagian yang jadi penentu timingnya. Terus cara ngalirin ke ruang bakarnya, Kang? Oke, masih ingat campuran udara sama bahan bakar yang tersedot ke crankcase tadi? Nah, campuran ini bakal didorong sewaktu piston bergerak turun ke bawah akibat proses pembakaran yang saya jelasin sebelumnya. Didorong kemana? Ya ke jalur transfer port lah. Karena jalur transfer port ini juga terhubung ke area crankcase. Sampai akhirnya campuran udara dan bahan bakar nyampe di ruang bakar. Nah, persis sebelum transfer port ini terbuka, exhaust port biasanya terbuka duluan sehingga gas buang langsung keluar ke knalpot. Meskipun yang ini tergantung dari desain porting timing pabrikan ya. Nah, yang ini namanya proses exhaust. Tapi karena masih ada gas buang yang sisa, khususnya di area atas chamber pembakaran, di waktu yang bersamaan, aliran udara dan bensin dari transfer port tadi juga mendorong sisa hasil pembakaran yang masih ada di chamber ruang bakar. Biasanya arah portingan transfer portnya itu diarahin ke ruang atas pembakaran, supaya sisa pembakaran yang mengendap di sana bisa terbuang ke port exhaust. Kalau kalian pernah dengar istilah scavenging, nah, yang kita bahas ini adalah proses scavenging. Gas buang sisa pembakaran ini terdorong ke area port exhaust, yang nantinya menuju ke knalpot. Jadi deh kita selesai bahas gimana cara mesin 2 tak mengubah campuran udara dan bensin menjadi power. Kemudian sisa gas buangnya dibuang lewat knalpot. Ya, proses dari intake sampai ke exhaust. Dan setelah itu ya siklusnya ulang lagi dari awal. Piston naik, transfer port menutup, campuran udara dan bahan bakar tersedot kruk as, mix udara dan bensin dimampatkan volumenya, kemudian dipantik bahan bakar, boom. Terjadi proses pembakaran yang membuat piston terdorong ke bawah, kemudian gas buang keluar lewat exhaust,
Campuran udara terdorong ke transfer port sekaligus mendorong sisa pembakaran keluar, kemudian sampai di knalpot. Atau kalau kita pakai bahasa ilmiahnya, prosesnya itu jadi kayak gini. Intake dan compression, kemudian power dan exhaust barengan scavenging. Ingat, intake dan compression, kemudian power dan exhaust scavenging. Sekali lagi, intake dan compression, kemudian power dan exhaust scavenging. Nah, coba kalian lihat dengan teliti deh. Itu mesinnya cuma butuh satu putaran crankshaft loh, alias 360 derajat doang buat menghasilkan power. Atau bahasa simpelnya, ini cuma butuh satu kali gerakan naik turun piston, itu udah langsung jadi tenaga. Beda dari mesin patak yang butuh 2 kali putaran crankshaft atau 720 derajat, atau 2 kali gerakan piston naik turun untuk menghasilkan power. Jadi, kalau ada yang bilang mesin 2 tak punya power yang jauh lebih gede dibanding patak, nah ini dia penjelasan dasarnya. Ya gimana nggak lebih gede? Lawang mesin 2 tak sekali muter crankshaft udah jadi tenaga. Sementara 4 tak itu harus 2 kali putaran kruk as dulu. Sampai sini ngerti kan? Kalau masih bingung, boleh diulang lagi dari awal. Gratis kok. Dan kalau udah paham, kita lanjut bahas dasar konstruksi mesin 2 tak ini. Iya, ini masih dasarnya doang loh. Oh iya, pasti ada yang tanya deh, oli yang buat kruk as dan silindernya kemana itu Kang? Nah ini, kita nggak bisa nyamain konstruksi mesin 2 tak sama 4 tak. Proses pembakarannya itu emang rada mirip-mirip, tapi dasar mesinnya itu nggak ada yang sama. Di mesin 2 tak, oli mesin itu cuma dipakai untuk melumasi bagian gearbox transmisi. Sementara crankcase atau kruk as ini isinya kosongan, disil juga malahan. Karena fungsinya itu lebih mirip kayak kompresor untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar, sekaligus mengalirkannya ke area ruang bakar. Nah, buat melumasi bagian kruk as dan silindernya, mesin 2 tak itu pakai oli khusus yang disemprotkan bareng sama campuran udara dan bahan bakar. Kalau di Indonesia itu biasanya kita sebut pakai nama oli samping. Nah, itu tuh yang dipakai buat melumasi bagian silinder dan kruk as. Oh iya, oli samping alias oli 2 tak ini beda jenis ya sama oli mesin yang biasa kalian pakai di mesin motor 4 tak. Oli mesin 2 tak itu sifatnya mudah menyatu sama bensin selama komposisi campurannya ngepas. Jadi kalau mesinnya sehat dan komposisi campurannya ngepas, ini nggak bakal bikin port di mesin 2 tak penuh sama bekas kerak oli yang bikin jijik. Nah, dari sini nih, asal mula kenapa motor bermesin 2 tak itu identik dengan kata ngebul. Karena ya secara basisnya sendiri, mesin ini memang membakar oli samping. Sewaktu awal mula mesin 2 tak dikembangkan, usernya itu harus nyampur sendiri bensin dan oli sampingnya langsung di tangki bahan bakar. Tapi karena banyak tipe orang yang malesan kayak saya, akhirnya sistem oli otomatis mulai marak digunakan. Pertama itu ada di motor Veloset dari 1 abad yang lalu. Tapi penggunaan model oli samping otomatis begini, aslinya baru ngehit setelah pabrikan Garputala memperkenalkan teknologi auto loop alias auto lubrication pada pameran Tokyo Motor Show tahun 1963. Teknologi ini nggak main-main loh, langsung turunan dari RA41 dan RD48, motor Grand Prix pertama Yamaha di musim 61. So, beda dari Honda yang nggak mau melanjutkan generasi mesin 2 tak, soalnya dianggap menyusahkan konsumen karena harus nyampur olsam sama bensin. Yamaha justru maju jadi pesaing Honda dengan jagoan 2 taknya yang lebih ringan, lebih simpel, dan punya part yang jauh lebih sedikit dibanding 4 tak. Karena motor 2 tak ini nggak pakai klep, noken as, overhead valve, atau yang sebagainya. Terus, itu yang buka tutup di intake, itu apaan Kang? Nah, ini dia yang menjaga supaya mix udara dan bahan bakar yang ada di crankcase mengalir cuma ke transfer port aja, nggak mental balik lagi ke karburator. Soalnya waktu piston makin turun ke area kruk as, itu sama aja kayak dikasih pressure dan tekanannya makin gede dan gede. Jadi, mix udara tadi bakal nyari jalan keluar. Di motor 2 tak keluaran awal, port intake ini dibuka tutup sama dinding silinder, atau yang bahasa kerennya itu disebut sebagai piston port. Dan ini masih konvensional banget nih. Kemudian masuk ke era 60-an, MZ dan Suzuki jadi yang pertama menyempurnakan kombinasi rotary valve dan knalpot ajaib di ajang Grand Prix.
Apa fungsinya? Ya, fungsinya untuk membuat proses intake dan scavenging lebih presisi sekalipun digeber sampai hampir 18.000 rpm. Yes, nggak bercanda, 18.000 rpm di motor 2 tak 50 cc dengan power yang mencapai hampir 17 horsepower. Gila kan? Kemudian beberapa tahun berselang, Yamaha bilang, no, kita yang paling unggul soal 2 tak. Kemudian, mereka membuang konsep rotary valve dan mengembangkan reed valve, atau sejenis katup satu arah yang memberikan fleksibilitas tenaga di RPM rendah sampai ke RPM menengah. Atau kalau di Indonesia, itu kita kenal dengan nama membran. Membran ini pertama kali terkenal lewat RD series yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jangan lupa dicek ya. Reed valve itu konsepnya lebih simpel, tapi punya minus di RPM yang sangat tinggi. Makin ekstrim RPM mesinnya, material membran yang digunakan juga harus ikutan ekstrim, biar nggak ngefloat atau ngambang. Sementara rotary valve, meskipun lebih presisi dan lebih mantap di RPM tinggi, tapi bentuknya yang mirip piringan ini, musingin engineer banget buat mendesain konstruksi mesin, khususnya di mesin multisilinder yang silindernya ada banyak. Kalau kalian gak percaya, bisa dilihat di Suzuki RG 500 Gamma yang bentuk mesinnya jadi kayak Frankenstein kayak gini. Dua tipe intake ini kemudian seakan jadi standar tersendiri untuk motor 2 tak, di mana motor yang mengandalkan putaran mesin tinggi itu biasanya pakai rotary valve, sementara yang mengandalkan power di RPM rendah sampai menengah itu biasanya pakai reed valve. Nggak ada konstanta khusus sih buat dua tipe intake ini. Tapi percaya nggak percaya, bukan ini terobosan yang seakan membuka jalan bagi motor 2 tak menjelma jadi sosok yang mendominasi balapan GP500 selama 30 tahun ke depan, sebelum diganti era MotoGP pada tahun 2002 silam. Masih ada lagi kunci untuk membuka pintu performa 2 tak ke level yang bahkan jauh lebih tinggi. Masih ada lagi penemuan motor 2 tak yang saking pentingnya, itu jadi yang bertanggung jawab soal tenarnya motor kayak NSR 500, YZR 500, dan Suzuki RG 500. Dan kuncinya dipegang oleh dua orang ini.